Sebaiknya ibu menjelaskan tujuan pada hari ini. Satu, anak-anak dapat mengenal macam-macam kebutuhan manusia. Dua, anak-anak dapat mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Tiga, anak-anak dapat memahami macam-macam kebutuhan manusia. Sebelum kita belajar, ibu akan menjelaskan pengertian kebutuhan manusia, di mana pengertian kebutuhan atau needs merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Misalnya, makan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, norma, dan agama. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu pengertian kebutuhan. Sekarang mari kita mengenal dan anak-anak bisa memahami macam-macam kebutuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita mengenal macam-macam kebutuhan. Berikut akan diuraikan macam-macam kebutuhan manusia. Satu, macam-macam kebutuhan manusia. Secara garis besar, kebutuhan dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan menurut intensitasnya. Pengelompokan kebutuhan menurut intensitasnya didasarkan atas kepentingan atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang kita lihat satu persatu. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk bertahan hidup atau kebutuhan pokok. Contohnya, kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder disebut juga kebutuhan struktural. Adalah kebutuhan yang akan timbul bersamaan dengan adanya perkembangan dan meningkatnya tingkat peradaban manusia. Contohnya, televisi, komputer, tas, dan alat-alat rumah tangga. Tiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan akan kebutuhan yang ditujukan untuk kesenangan manusia yang bersifat kemewahan. Contohnya, kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, telepon seluler, dan rumah. Rohani atau kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang bersifat kewajiban. Kebutuhan ini berkaitan dengan bentuk pengabdian manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, pengikut beribadah keagamaan, ikut mendengarkan ceramah keagamaan, dan mendengarkan wejangan atau nasihat tentang budi pekertian yang luhur. Tiga atau C, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibedakan menjadi kelompok kebutuhan sekarang dan kelompok kebutuhan masa depan. Satu, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya, makan di saat lapar, minum saat haus, dan obat-obatan pada saat sakit. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dalam jangka waktu yang akan datang. Contohnya asuransi hari tua dan asuransi kesehatan. Selanjutnya, yang keempat atau D, kebutuhan menurut wujud. Pengelompokan menurut wujud didasarkan atas dampak yang ditimbulkan kebutuhan material atau benda dan kebutuhan psikologis. Satu, kebutuhan material atau benda. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berupa barang yang dapat diraba dan dilihat. Contohnya buku, sepeda, radio, makanan, minuman, mobil, ponsel, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata.
kelima adalah kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibedakan menjadi dua. Mana kebutuhan menurut subjek itu pihak yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Satu, kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan. Contohnya, kebutuhan seorang petani berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Dan laki-laki kebutuhan hidupnya berbeda dengan kebutuhan hidup perempuan. Dua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah alat pemuas kebutuhan yang digunakan bersama-sama kelompok. Contohnya, telepon umum, jalan umum, toilet umum, serta rasa nyaman dan nyaman dalam kehidupan bernegara. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengenal dan memenuhi macam-macam kebutuhan manusia.